Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, terutama kepada anak-anak kelas 5 yang tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh yang kita kenal sekarang itu dengan BDR, yaitu belajar dari rumah. Dalam kesempatan ini, Pak Su ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan materi yang akan Pak Su kirimkan nanti sebagai tugas kalian untuk di bulan Februari. Jadi nanti tugas ini Pak Su buat itu untuk 1 bulan. Masalah nanti kalian mau mengerjakannya per minggu, mau 2 minggu, mau 3 minggu, mau 1 bulan sekaligus, silakan. Pokoknya Bapak serahkan kepada anak-anak yang belajar. Akan tetapi, saran Pak Suni, karena tugas-tugas sekolah itu bukan hanya bahasa Arab, bukan ya, tetapi ada kurang lebih 14 mata pelajaran yang boleh dikatakan hampir setiap hari kalian itu mendapatkan tugas dari sekolah. Nah, maka kalian harus benar-benar memanage ataupun mengatur waktu untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Dan harapan Bapak juga kepada anak-anakku sekalian, terutama anak kelas 5 nih, ya. Kalau bisa nih, jangan terlalu banyak merepotkan orang tua, ya. Jadi kalian sebenarnya tinggal gini aja, kalian itu kalau umpamanya bapak atau mama yang kebetulan HP-nya terhubung ke WA grup belajar sekolah, kalian kan tinggal tanya aja, "Ma, mana tugas dari sekolah? Pak, mana tugas dari sekolah? Mau diapakan? Apa perintahnya? Di sini biar saya sendiri yang mengerjakan." Begitu. Itu baru namanya anak top tier, ya, hebat. Oke, baik. Hari ini Pak Su akan menyampaikan penjelasan ya, supaya nanti kamu tidak bingung setelah mendapatkan tugas kiriman dari Pak Su itu, supaya tidak bingung. Karena Pak Su tidak banyak komentar di WA, ya. Kecuali kalau kalian nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan aja langsung ke WA Japri Pak Su, ya, ataupun lewat grup kalau memang grupnya tidak terkunci. Silakan saja, nanti Pak Su bisa lihat. Nah, mungkin Pak Su nanti tidak langsung jawab ya, Pak Su tampung dulu. Jadi kalau ada masukan kepada Pak Su, apa-apa umpamanya gitu ya, kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh anak-anakku sekalian, nanti Pak Su catat dulu, Bapak tampung, kemudian nanti akan Pak Su jawab. Pak Su jawabnya enggak pakai ketik. Kalau dijawab pakai ketik, repot. Karena takutnya nanti salah paham, salah pemahaman di dalam membaca kalimat. Jadi mungkin nanti Pak Su akan kirimkan video, ya, video. Nah, kebetulan videonya ini selalu Bapak upload ke YouTube. Jadi kalau umpamanya anak-anak sekalian atau Bapak Ibu ya yang boleh katakan yang ingin mendapatkan video-video terbaru umpamanya yang Pak Su upload ke YouTube, ya tinggal dihidupkan saja, di-subscribe. Karena salah subscribe apa bahasanya sih katanya itu? Ada subscribe lah, ada hidupkan tanda lonceng lah, apalah segala macam lah, terserah lah itu ya apalah. Yang penting kalau umpamanya nanti Pak Su itu ada upload video-video terbaru, mungkin video anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nanti kan materinya ini kan materi bahasa Arab ini kan selalu berkesinambungan. Jadi kalau umpamanya kita sering mendengarkan kan nanti akhirnya lama-lama juga kita akan ingat, terutama dalam hal penguasaan kosakata. Baik, tidak berlama-lama kita langsung saja. Kita langsung saja ke ini, kemana dulu nih? Ini dulu, tugas dulu ya. Ini tugas keempat kelas 5. Ya, oke, sini aja. Oke, ini ya tugasnya. Ini nanti tugas-tugas yang akan Pak sudah Bapak siapkan ya. Ini untuk 1 bulan. Tugas keempat, tugas kelima, tugas keenam, tugas ketujuh.
Nah, tugas keempat berarti minggu pertama, tugas kelima minggu kedua, tugas keenam minggu ketiga, tugas ketujuh minggu keempat. Nah, gitu ya. Jadi kalian nanti caranya gini. Pertama, kalian untuk minggu pertama ya, untuk minggu pertama kita lihat sini. Nah, ini kan ada 2 kelas nih ya. Tugas keempat bahasa Arab kelas 5A itu kan berarti nanti dia masuk hari Selasa nih. Kemudian tanggalnya tanggal 2. Kemudian kelas 5B, 5B yang ini. Kemudian nanti dia masuknya kan berarti hari Rabu. Yang ini hari Rabu, kemudian tanggalnya tanggal 3. Nah, hanya selisih 1 hari aja ya kelas 5A dan 5B. Nah, nanti kalian pertama sering-seringlah ya berkunjung ke rumah Pak Su ya di BDR. Ya, enggak sulit kok ya. Masuk ke rumah Pak Su itu enggak sulit, enggak Bapak kunci. Pintu selalu terbuka 24 jam kapan saja. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau masuk berkunjung ke rumah Pak Su, mau lihat materi apa, mau ngirim tugas juga demikian. Mau pagi, mau siang, mau malam, mau subuh, mau dini hari, silakan. Ya bisa dikirim. Ya, karena pengiriman kita semuanya online. Nanti Bapak jelaskan juga lewat online, semuanya online. Tidak ada yang kontak fisik. Waduh, kontak fisik apa? Oke, kita lanjut ya. Ini tugas keempat. Bahasa Arab kelas 5A dan 5B minggu pertama. Nah, nanti ini nak, tugas ini, nah terserah ya kalian ini kan materinya Bapak nak sampaikan ya materinya di mana. Oh, ada ketahuan nih. Ya, ada di modul bahasa Arab. Berarti ada di LKS berarti, oke. Berarti ada di LKS ini ya. Nah, ini kalau memang pamannya kamu kan nanti itu ke BDR lihat materi. Tapi ini kan udah Bapak jelaskan kan? Berarti udah ketahuan kan? Enggak apa-apa. Nanti umpamanya, Pak, ini kan udah ada Pak, ada di LKS, Wah, ini langsung dikerjakan di sini aja gitu. Boleh, silakan. Ini terjemahkan kata di bawah ini ke dalam kotak yang telah disediakan. Nah, ini. Kamu tinggal tulis saja terjemahannya di dalam kotak ini. Akhun, umpamanya. Oh, saudara laki-laki. Bintun, umpamanya. Anak perempuan. Nah, gitu ya, tinggal ditulis saja di sini ya. Lalu kemudian kita geser ke bawah. Nah, di sini tugas kamu adalah carilah lawan kata berikut. Nah, berarti ini harus cari lawan katanya. Nah, tugas yang ini Bapak ini belum sampai ke bawah ini. Seharusnya di sini nih, ini nanti kamu terjemahkan ke dalam setelah kamu dapat nih, setelah kamu dapat lawan katanya, kan pamannya lawan kata itu gini nak. Kalau lawan kata itu besar, lawannya kan kecil. Kalau pendek, lawan katanya panjang. Itu namanya lawan kata. Kata yang maknanya berlawanan, ya. Kemudian kalau kaya lawannya miskin, nah, gitu ya. Kalau malam lawannya siang, nah, gitu ya. Kalau pagi lawannya sore, nah, gitu ya. Itu namanya lawan kata. Jadi kalian mau tidak mau harus tahu dulu ya. Ini harus tahu dulu nih. Harus tahu dulu arti yang ini ya. Artinya itu apa? Kemudian setelah tahu artinya berarti lawannya nanti apa? Nah, baru kita cari bahasa Arabnya. Silakan nanti ditulis bahasa Arabnya di sini. Nggak mau ya? Oh, nggak mau ya. Nah, setelah lawan katanya semuanya sudah kamu dapat, sudah kamu tulis di sini, mungkin nanti siapkanlah satu lembar ataupun gini, kamu terjemahkan aja di bawah sini bisa kan? Umpamanya kalau murtafi ini murtafi'un, ini artinya tinggi. Nanti lawannya itu rendah pasti kan? Nah, bahasa Arabnya nanti itu rendah itu apa? Umpamanya jadidun, baru kan baru. Jadidun nanti tulis ini baru. Nah, tulis aja di situ di bawahnya ya. Kemudian lawan katanya apa nih? Kalau baru pasti buruk kan atau lama. Lama. Nah, nanti tinggal cari bahasa Arabnya apa. Nah, itu ya. Baik, Bapak kira jelas ya untuk tugas minggu pertama.
Nah, tugas minggu pertama ini selesaikan dulu. Ya, nanti selesaikan dulu di minggu pertama. Jadi kalian nanti tanggal, kalau kelas 5A itu nanti masuk ke BDR-nya itu hari Selasa, kemudian tanggal 2 masuk ke BDR. Masuk ke BDR, kemudian absen. Tanggal 2 ini absen. Jadi tak absen doang. Nanti yang kelas 5B absennya tanggal 3 yang ini. Ya, tanggal 3. Nah, absen dulu. Jadi di bawah absen itu ada namanya upload file. Itu artinya upload tugas kalian itu diupload. Nanti kan udah dipoto, kalian konversi ke PDF, jangan lupa. Seperti di seperti di bulan Januari, sama pokoknya. Boleh kirimkan per minggu. Umpamanya tugas pertama minggu pertama sudah selesai. Sudah selesai kan? Kalau minggu pertama sudah selesai, nanti begitu kamu masuk ke minggu kedua, yang ini, nah ini kan minggu kedua nih. Di tanggal 9 untuk kelas 5A, di tanggal 10 di kelas 5B. Nah, pada saat kalian absen, sekalian tugasnya, filenya diupload. Kan di bawahnya, di bawah absen sekali itu sudah Bapak siapkan upload file. Seperti kalian mengupload file di bulan Januari sama lah ya. Cuman bedanya yang ini Bapak tidak mengirimkan bukti pengiriman, tidak Bapak buat. Jadi tidak apa-apa, langsung Bapak simpan aja di BDR ya. Pokoknya kalau udah ada ucapan terima kasih nanti setelah kirim, terima kasih telah absen. Terima kasih telah absen. Itu berarti tugas kalian sukses terkirim ke grup. Jadi tidak perlu ditanya-tanya lagi ke Pak Su. Ya. Kalau udah ada ucapan terima kasih telah absen, berarti tugas kalian itu sukses, tidak perlu lagi ditanyakan ke Pak Su. Oke, baik. Nah, ini tugas minggu yang kedua. Nah, tugas minggu yang kedua ini apa perintahnya? Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kalimat-kalimat percakapan yang ada di LKS Bahasa Arab kalian halaman 4. Nah, kalian bisa. Jadi kalau ini umpamanya Pak, ini di print out enggak? Enggak usah. Kalau mau di print out, alhamdulillah, silakan. Pak, kalau enggak di print out gimana, Pak? Nah, kalian fotokopi kalimat percakapan yang ada di LKS ini, kemudian di bawahnya siapkan untuk menulis terjemahannya seperti yang contoh Pak Su ini. Ya, oke. Nah, jelas ya. Untuk nanti ini kalau udah selesai lagi nih, ini udah selesai, umpamanya kamu kan di tanggal berapa nih? Di tanggal 9 kan? Tanggal 10 mulai kerja nih, ngerjakan tugas ini. Selesai, di minggu yang kedua ini selesai. Nanti di minggu ketiga yang ini, maka tugas yang minggu kedua tadi ini, yang sudah selesai ini, nanti absen di kelas 5A absen tanggal 16, 5B absennya kelas tanggal 17, sekaligus mengupload tugas minggu kedua yang ini. Jelas enggak? Jelas ya? Nah, ini minggu yang ketiga. Nah, minggu yang ketiga ini kerjakan soal yang ada di LKS Bahasa Arab halaman 16 soal. 16 soal yang di bawah, maksudnya soal yang di bawah mana? Oh iya, ini soal yang di bawah, maksudnya ini sudah Bapak siapkan. Inilah soalnya. Nanti apa tugas kamu di sini? Soal dan jawaban bahasa Arabnya ditulis di sini aja. Berarti ini kamu tulis ulang. Ya, kamu tulis ulang. Berarti ini ada program menulis, keterampilan menulis. Supaya tulisan kamu juga bagus. Nah, nanti di sini kamu tulis soalnya dan jawabannya, berarti mulai dari kanan. Nanti soalnya tulis, nah, kemudian selesai, jawabannya sambung aja ke kiri, enggak apa-apa ya. Lalu kemudian di bawahnya masih ada enggak? Kita lihat. Yes, ternyata masih ada ya. Soal dan jawaban bahasa Arabnya diterjemahkan di sini. Nanti setelah soal ini kau salin ulang, kemudian kau jawab, ya. Setelah kau jawab, nanti kamu terjemahkan lagi di sini. Ini tugas untuk 1 minggu.
Ya kerjakanlah, enggak apa-apa pelan-pelan. Nanti kalau enggak paham nanti tanyakan dengan Pak Su. Apa permasalahannya? Ya, oke. Nah, nanti tugas ini kalau sudah selesai nanti kalian upload pada absen di minggu keempat yang ini. Nah, jelas ya. Nah, di minggu keempatnya agak banyak nih. Ini terjemahkan kalimat bacaan di LKS Bahasa Arab. Kenapa sih Bapak kok suka benar itu disuruh menerjemahkan gitu ya? Maksudnya apa sih? Metode menerjemahkan ini termasuk metode tertua ya di dalam pengajaran bahasa Arab. Jadi kalau zaman dulu itu memang menerjemahkan. Jadi membaca, terjemahkan, membaca, menerjemahkan. Tujuannya apa? Pada saat kalian itu membaca, pasti kalian membaca umpamanya contoh macam inilah. Haryati tilmizatun fis saffil khamis fil madrasatil ibtidaiyah umpamanya ya Raudatul Jannah umpamanya gitu ya. Apa Haryati? Oh, Haryati ini nama orang itu namanya Haryati. Tilmizatun, oh ini biasa, ini kalau satu sudah ada kosakatanya, murid perempuan. Fi, oh di, gitu kan. Sofi, oh kelas. Al-khamis, oh 5. Fil madrasatil ibtidaiyah, oh di sekolah dasar. Raudatul Jannah, oh namanya Raudatul Jannah, itu nama. Nama sekolahnya itu Madrasah Ibtidaiyah Raudatul Jannah. Nah, gitu. Seperti sekolah kamu. Madrasatul Ibtidaiyatu Al-Ikhwah. Nah, gitu ya. Jadi sekolah dasar Al-Ikhwah. Nah, ini kamu lanjutkan nanti ya, baca nanti salah. Nanti ada video berikutnya nanti insya Allah nak. Nanti Bapak kirimkan, cuman videonya nanti tetap Bapak sematkan di BDR ya, Bapak enggak akan kirimkan ke WA. Karena size-nya barangkali kalau dia besar kan enggak bisa masuk ke WA. Jadi Bapak langsung ke upload ke YouTube, nanti dari YouTube itu nanti Bapak sematkan di BDR. Jadi begitu kamu masuk ke BDR, langsung kamu klik di BDR-nya, ya sudah nanti langsung terhubung ke YouTube. Itulah kata Pak Su tadi, kalau memang kalian itu ingin mengikuti video-video nanti yang Pak Su upload ke YouTube, yang berkaitan dengan pembelajaran ya, Bapak masih ini karena Bapak fokus kepada penyampaian pembelajaran selama COVID ini ya. Nah, itu nanti silakan di subscribe apa ke bahasanya itu ya, bahasanya itu subscribe, kemudian ada hidupkan lonceng. Nah, kalau hidupkan lonceng itu kan ada anak panah 3 kalau nggak salah di HP itu, tinggal pilih semuanya. Jadi nanti kalau umpamanya ada pas itu ada ngupload yang baru itu nanti ada laporannya ke HP anak-anak sekalian. Jadi silakan kalau mau nonton ya nonton, kalau suka ya ditonton, kalau nggak suka ya wis, nggak usah ditonton ya. Oke baik, mana tadi? Kemudian ini bacaan ini nanti kalian terjemahkan di sini aja ya. Kemudian di bawahnya masih ada, nah kita lihat. Oh ternyata masih ada ya. Kemudian tulis soal dan jawaban. Nah seperti tadi ini soalnya hanya 5. Nanti kalian tulis ulang di sini. Kemudian tulis ulang, kemudian kamu jawab. Nah, setelah dijawab kamu terjemahkan di sini. Udah gitu aja, udah jelas ya kali ya. Nah, nanti ini berarti nanti Pak ini kapan nih ngumpulinnya nih gitu kan. Nah, berarti ini nanti ngumpulkannya tergantung. Nah, berarti masuk ke bulan Maret. Ya, masuk ke bulan Maret karena ini kan sudah tanggal 24. Ya, tapi sih kalau memang bisa sih jangan sampai masuk ke bulan Maret. Kan kau ngerjakannya dari bulan tanggal 23, 24. Nah, berarti dalam waktu berapa hari itu? Karena bulan Februari kan hanya 28 hari. Berarti ini masih ada 4 hari lah. Tapi enggak apa-apa juga sih kalau memang mau dikumpulkan di bulan Maretnya pada saat absen di bulan Maret. Kalau bisa di bulan Februari. Tapi Bapak yakin dan percaya, kalau hanya tugas minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat,
Ini biasanya nih orang tua kamu itu daripada nanti pusing-pusing apa namanya bolak-balik ke BDR, padahal ke BDR itu enggak pakai motor, enggak pakai pesawat ya. Cukup duduk-duduk di rumah saja sudah bisa dapatkan materi dari Pak Su, ya kan. Mengirimkannya juga demikian, enggak perlu kemana-mana, cukup duduk-duduk aja di rumah. Nah, tinggal apa tugas-tugas yang ada itu dipoto, foto-foto semuanya, kemudian dikonversi ke PDF. Umpamanya Pak, saya mau ngirimkan tugasnya mau sekaligus, boleh. Umpamanya tugas ini selesai dalam waktu 3 minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Minggu keempatnya pun dikerjakannya di minggu ketiga. Umpamanya gitu ya. Selesai. Enggak apa-apa, enggak masalah. Silakan. Nanti ngirimkannya ya di minggu keempat ini. Pada saat absen. Tapi absennya tetap ya 4 minggu ya. Minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat. Tetap absen. Jadi boleh silakan. Ya pokoknya intinya setelah kalian selesai mengerjakan tugas-tugas dari Pak Su ini, jangan sampai di otak kalian itu nol. Ya enggak ada yang nyangkut. Paling tidak tugas-tugas tugas-tugas bahasa Arab itu dibaca berulang-ulang. Kalau sudah selesai dikerjakan atau pada saat kamu mengerjakan itu mungkin ada yang membantu kalian. Nah, setelah selesai itu kalian bacalah kalau ada waktu baca gitu ya. Paling tidak itu latihan membaca, melancarkan membaca ya. Nah, nanti itu ada nanti Bapak akan sampaikan lewat video nanti ya. Insya Allah nanti Bapak akan sampaikan. Tapi Bapak simpan sekali lagi di BDR. Karena kalau Bapak kirimkan ke WA tidak cukup, tetap ditolak oleh WA karena kalau kita memasukkan file ke WA itu dibatasin size-nya. Kalau nggak salah cuma berapa 40 atau berapa gitu ya, 40 MB. Kalau lewat nggak bisa masuk. Jadi makanya Pak Su buat rumah supaya nyaman. Jadi supaya enak nanti anak-anak juga bisa bebas mau ngambil materinya bebas, mau nonton videonya bebas ya. Yang penting kuotanya banyak ya. Kalau kuotanya dikit nanti tidak bisa upload ya, tidak bisa upload file. Tapi upload file itu kecil, file kita kan kecil itu ya, yang di apalagi kalau sudah dikonversi ke PDF itu maka size-nya itu menjadi kecil. Oke Bapak kira cukup sekian ya. Untuk ke BDR-nya enggak usah lah ya, nanti silakan kalian kalau mau ke BDR-nya kalian silakan masuk aja ke BDR. Cuman absennya belum Bapak buka. Nanti Bapak buka di minggu pertama lah. Nanti absennya Bapak buka di minggu pertama ya. Kemudian setelah itu silakan absen di minggu pertama. Kemudian di minggu kedua kalau tugas minggu pertamanya selesai, silakan diupload tugasnya di minggu kedua. Tapi kalau masih sayang, enggak mau diupload, jangan diupload, enggak apa-apa. Oh, mau tugasnya mau diselesaikan semuanya dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat mau diselesaikan semuanya dulu. Setelah itu baru mau diupload juga enggak apa-apa. Tapi ingat, kalau fotonya lebih dari satu, apalagi yang Pak Su buat itu 1 minggu itu kan ada yang berapa halaman. Berarti kan kalau ada 3 halaman atau 4 halaman itu kan berarti ada 4 foto. Kalau 4 foto itu nanti kamu konversi ke PDF jadikan satu file. Dan video tutorial yang sederhana sudah Bapak kirimkan juga bagaimana cara menggunakan cam scanner kalau yang menggunakan HP. Tapi yang menggunakan laptop gampang sekali, udah tidak ada masalah ya. Tinggal klik 4 apa namanya itu 4 foto tadi itu. Tinggal kalian klik kanan, kemudian kalian mau kombinasikan lewat PDF yang mana sesuai dengan aplikasi yang ada di laptop atau di komputer anak-anak sekalian atau Bapak dan Ibu sekalian. Oke, Pak Sukira gitu ya. Penjelasan tentang apa tadi? Penjelasan tentang tugas-tugas anak supaya tidak lupa ya. Ini tugas keempat, tugas kelima, tugas keenam, tugas ketujuh. Dan jangan lupa mengerjakannya jangan sekaligus. Ya, kalau bisa selesaikan dulu satu tugas ya, satu tugas selesaikan sambil santai, Bang.
Umpamanya, oh tugas keempat ini kita kerjakan, umpamanya, oh pagi kerjakan sedikit, nanti sore kerjakan sedikit, nanti malam mungkin ya ada waktu kerjakan sedikit. Yang penting intinya anak-anakku itu betul-betul ada niat untuk belajar. Jadi belajar bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas, tapi bagaimana caranya untuk menguasai apa yang sudah dipelajari atau yang sudah dikerjakan. Demikian dan sekian, Bapak kira cukup. Video ini cukup panjang, mudah-mudahan tidak bosan. Tapi bagaimanapun Pak Su juga merasa gimana ya, mau tidak mau harus seperti ini, harus membuat video ini untuk menjelaskan dengan anak. Kan tidak mungkin Pak Su datang ke rumah satu persatu ya untuk menjelaskannya, atau Bapak balas SMS orang tua satu persatu. Capek balas SMS itu kalau cuma satu orang sih iyalah. Ini kalau sampai satu kelas yang SMS lumayan pusing kepala. Nah, makanya nanti kalau ada hal-hal yang ditanyakan, nanti Pak Su simpan dulu, nanti mungkin tidak Pak Su balas ya, mungkin Pak Su hanya bilang ya begitu aja udah. Jadi Bapak dan Ibu atau anak-anakku sekalian berarti sudah paham gitu ya. Oh, maksudnya berarti sudah direspon oleh Pak Su gitu. Nah, nanti tunggu jawabannya. Nah, nanti pada saat kalian absen, cek di kelasnya ada enggak video tahap pokok gitu, penjelasan di situ. Nah, kalau ada silakan diputar. Nah, oke, Bapak kira cukup sekian ya. Sebenarnya Bapak tadi itu mau masuk ke BDR, tapi kan kamu udah biasa masuk ke BDR ya. Udahlah, enggak perlu lagi lah ya. Karena kalian pun sudah sangat akrab dengan rumah Pak Su yang namanya BDR itu. Nah, Pak Su cukup sekian. Terima kasih atas perhatian. Semoga urusan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada halangan dan hambatan. Kalau masalah persoalan kesulitan ataupun kesusahan itu pasti ada. Tapi ingatlah, innamal usri yusra. Sesungguhnya kesulitan itu selalu disertai dengan kemudahan. Selama kita mau berusaha, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.